jabatan rutin, apakah bisa menjadi sasaran vaksinasi? Ya, oke. Ya, jadi kalau meskipun ini tadi tidak apa nggak usah dianu saya ya. Jadi meskipun tidak ada di dalam list, berarti tadi sebetulnya ini masuk di dalam ada gangguan darah ya, sehingga memang sebaiknya ditunda dulu, dan ini sebaiknya nanti diskusi dengan dokter yang merawat ya, karena kan berarti polisitemia vera ini kan mesti ada ada underlying disease-nya kenapa gitu ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana wanita yang akan melakukan ya. Nah, sebetulnya akan melakukan kan berarti dia belum hamil ya. Ya, karena kalau begitu dia hamil, maka itu menjadi kontraindikasi, karena sampai saat ini sepanjang yang saya baca belum ada clinical trial yang memasukkan ibu hamil di dalam respondennya. Nah, kalau dia yakin ini belum hamil, sebetulnya nggak ada masalah ya, tetap bisa diberikan, apalagi sebetulnya vaksinnya yang Sinovac maupun yang nanti akan masuk mRNA itu kan aman ya, dia tidak akan menyebabkan kemudian muncul seperti infeksi alamiahnya ya, tetapi harus yakinkan bahwa dia memang saat ini tidak hamil ya. Mungkin vaksinasi dulu, karena kan hanya dalam 1 bulan dia sudah selesai vaksinasinya, baru kemudian melanjutkan programnya ya. Kemudian yang berikutnya untuk kalau itu pasien ALL kemudian sudah selesai kemo 5 tahun yang lalu, kalau sekarang kondisinya baik ya sebetulnya nggak ada masalah ya, tetap boleh diberikan vaksinasi. Berarti kan dia sudah survive, kemudian kondisinya saat ini baik, nggak ada masalah ya. Kemudian pasien hipertiroid ya, untuk fase awal ini ya, fase-fase ini sebaiknya untuk yang hipertiroid juga mungkin ditunda dulu ya, sebaiknya ya. Kemudian untuk sasaran riwayat asma ya, kalau yang asma tidak dalam serangan sebetulnya nggak ada masalah selama dia tidak ada gitu ya. Karena kalau dia nanti kena COVID, biasanya pasien-pasien ini kan dia akan lebih berat ya. Karena harus dilihat ya alerginya apa. Kecuali kalau alerginya nanti ada dalam komponen, karena di dalam vaksin itu nanti coba saya belum melihat belum melihat vaksinnya ya. Tapi kalau misalnya dia alergi, jelas komponennya kan ada bakterinya Mesaneomycin gitu ya. Nah, itu berarti kalau ada alergi terhadap itu yang nggak boleh komponen vaksin. Ya. Kemudian post vaksin, apakah pasien akan jadi reaktif terhadap tes rapid antibody atau rapid antigen? Ya. Bagaimana dengan tes PCR? Mengingat vaksin ini induce antibody juga memasukkan inaktif material tes PCR unit. Jadi kalau ada kemungkinan ya, kalau setelah dia mendapat vaksinasi, nanti harapannya akan berarti kalau dia rapid test antibody, ada kemungkinan dia akan muncul IgG-nya kan, karena itu sebagai respon dari pembentukan antibody gitu ya. Kemudian untuk tes PCR, ini maksudnya gimana? Mungkin bisa nanti tanya langsung ya. Vaksin tes apakah kemudian akan positif ya. Jadi tidak. Jadi karena yang diberikan itu adalah vaksin tadi ya, untuk inaktif. Nah, harapannya kan kalau untuk PCR nanti kan dia akan yang akan di tes itu kan yang ada di dalam
ini ya di dalam nasofaring dan hidung ya. Harapannya karena vaksin ini efikasinya kalau saya tidak salah ingat itu sekitar 95 ya. Berarti ada kemungkinan 5 sampai 10% pasien yang sudah divaksin mungkin dia akan terinfeksi. Nah, kalau dia kemudian ada gejala itu yang kemudian kita sebut dengan vaccine failure ya. Tetapi kan sebagian besar ya akan dari penelitian fase 1-2, saya belum baca yang fase 3, vaksin ini cukup tinggi efikasinya. Ya. Kemudian bagaimana kalau saat jadwalan ulang pasien flu tidak layak vaksin? Oke. Nah, apakah akan ditunda? Ya. Kalau ke pemberian yang kedua, tadi kan ada 14 hari itu adalah interval minimal. Ya, kalau kemudian di jadwal berikutnya dia batuk pilek, maka sebaiknya dia kemudian tentunya harus ditunda. Tidak ada batasan berapa minimal, berapa lama boleh ditunda. Begitu kondisinya membaik, sebaiknya kemudian dilakukan vaksinasi untuk dosis kedua. Oke. Kemudian apakah setelah pemberian vaksinasi bengkak, apakah boleh dikompres ya? Iya boleh-boleh saja sih dikompres, cuma harus yakin malah steril ya. Sebetulnya dia akan membaik sendiri, kecuali kalau nyeri nanti maka kita boleh memberikan analgetik paracetamol ya. Kemudian jika sudah kita swab semua dan tidak mengarah ke gejala COVID meningkatkan oksigen, apakah enggak ya? Jadi tidak ada prasyarat ya sebelum divaksinasi harus di PCR, enggak ada. Jadi cukup dengan screening, pemeriksaan fisik dan anamnesis ya. Tidak perlu harus PCR gitu ya. Kemudian ya. Bila vaksin pertama sudah menunjukkan reaksi alergi beratnya, kalau dari pemberian vaksin pertama ada reaksi berat, maka itu kontraindikasi untuk pemberian vaksin yang kedua. Ya. Kemudian untuk yang sudah pernah swab positif, vaksin ditunda. Pertanyaan sampai kapan? Ya. Jadi gini, kalau swabnya positif, kalau untuk saat ini aturan itu memang dia belum masuk prioritas. Ya, belum masuk prioritas sehingga memang belum masuk jadi sasaran vaksin. Nah, kita nanti menunggu saja aturan yang baru. Kalau saya baca dari CDC sebentar. Tadi jadi ada kemungkinan terjadi reinfeksi bentar ya. Nanti saya kirimkan lagi aja ya, saya tadi berapa lama ya. Tadi pertanyaan yang sudah mendapat jadi kalau dia sekarang COVID kan harus sampai sembuh. Kemudian untuk ini dari yang saya baca di CDC ya. Jadi kalau seorang yang dulu pernah ada history of infection, maka sebetulnya dia perlu tetap membutuhkan ya. Tidak perlu adanya tes ulangan itu tidak perlu. Itu dari CDC. Tetapi khusus untuk di Indonesia kita nunggu aturan dari nanti dari Juknis dulu aja ya, karena kan untuk setiap negara kan ada banyak pertimbangannya ya, tidak hanya mengenai penelitian, tetapi seperti yang sepemahaman saya saat ini lebih ke arah skala prioritas. Jadi yang diprioritaskan adalah mereka yang memang belum pernah tervaksinasi. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana
dengan kemungkinan seorang pernah terinfeksi yang asimptomatik tapi tidak pernah dicek apapun. Apakah aman? Aman, ya. Jadi meskipun dia sudah pernah terinfeksi, kemudian sama seperti ini kan, sama seperti vaksin yang lainnya ya. Kemudian misalnya kita punya sudah punya antibodi, pemberian vaksin ini tidak berbahaya ya, apalagi maksudnya tidak mempengaruhi keamanannya. Oke. Untuk pasien yang menyusui, ya, kalau untuk ibu menyusui memang protokolnya kita masih tidak masuk ya, karena clinical trial kita juga tidak memasukkan ibu menyusui. Ya. Gitu ya. Ya. Mungkin gitu dulu.